Harusnya milenial itu lebih produktif menjadi agen perdamaian, agen yang membawa kebaikan dalam masyarakat kita. Dalam beragama itu jangan hanya terfokus atau terbelenggu pada satu pendapat saja. Baca juga pendapat orang lain. Orang lain pendapatnya beda kan belum tentu juga tidak benar kan, kebenaran itu bisa ada di mana-mana gitu kan. Jadi kalau kamu boleh berpendapat, orang lain boleh juga dong berpendapat. Iya. Ya kan? Bukan hanya kamu yang boleh berpendapat, orang lain juga boleh. Agama itu seharusnya membuat kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan dan kesetaraan. Sahabat Padira, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu ceria. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Musdah Mulia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, ya selalu sehat ya Dwi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Padira juga selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Iya, terima kasih banyak Bun. Karena sekarang ada varian baru ya Bun ya. Dan macam-macam sekarang, jadi Iya. tetap aja kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, iya Bun. Nah, ini ngomongin generasi milenial Bun. Tema kita hari ini akan mengajak sahabat Padira sebagai generasi milenial untuk menjadi agen promosi moderasi beragama. Generasi milenial itu kan lahir pada masa pecahnya pan-islamisme ya Bun ya, yang mana di situ tumbuh ya gerakan-gerakan radikal yang tentunya itu mengiringi generasi milenial. Generasi milenial yang dekat dengan teknologi dan juga akrab dengan kecekatan ilmu ini rentan banget untuk menjadi agen-agen intoleransi begitu ya Bun. Nah, di sini Bun, moderasi beragama digagas sebagai salah satu jalan untuk menumbuhkan Islam yang toleran, yang humanis, kemudian yang menebarkan nilai-nilai damai begitu Bun. Nah, tapi kalau ngomongin moderasi beragama nih, Bunda masih suka bingung gitu. Sebetulnya moderasi beragama itu apa sih Bun? Nah itu dia ya, terima kasih banyak Dwi sudah mengangkat isu yang sangat krusial ini ya. Saya pikir iya, kasihan ya kaum milenial kita, karena seharusnya milenial itu lebih produktif menjadi agen perdamaian, agen yang membawa kebaikan dalam masyarakat kita. Tetapi sejumlah hasil survei itu mengungkapkan bahwa kebanyakan milenial kita justru terpapar ya ideologi radikalisme, ideologi ekstremisme, bahkan juga terpapar pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu berbasis agama. Karena itu aduh kasihan juga. Nah, kenapa, pertanyaan pentingnya kenapa ya para milenial kita yang justru lebih banyak terpapar? Karena apa? Karena mereka itulah pengguna medsos yang terbesar. Nah, beda dengan generasi saya. Kalau saya kan generasi kolonial ya. Jadi saya nggak begitu pinter dan juga nggak begitu mahir dan juga nggak begitu hobi gitu ya menggunakan gadget, handphone dan sebagainya, Facebook. Nah, kalau saya melihatnya bahwa kelompok milenial kita ini, karena dengan kemampuannya itu, karena mereka beda ya, beda generasi dengan saya misalnya ya, generasi kolonial. Nah, bisa nggak ya kalian itu menggunakan kemampuan kalian yang begitu, kadang-kadang ada orang yang betul-betul 24 jam kali ya, kecuali kalau tidur ya dia berhenti. Kecuali kalau dia tidur baru dia lupa itunya ya, handphonenya ya. Nah, bisa nggak kemampuan ini Anda manfaatkan untuk betul-betul menebarkan tadi apa itu moderasi beragama? Itu adalah sebuah sikap. Yang moderasi beragama itu adalah sebuah sikap, sebuah pandangan di mana dalam beragama itu kita mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Jadi prinsip-prinsip kemanusiaan itu diantaranya adalah bagaimana kita membangun keadilan. Keadilan untuk semua gitu, bukan hanya untuk golongan kita aja ya. Jadi kesetaraan buat siapa? Buat kita semuanya. Jadi ada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan,
Jadi istilahnya itu al-wasatiyah. Jadi beragama itu dengan mengedepankan jalan tengah. Jadi nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri gitu. Jadi dalam beragama itu jangan hanya terfokus atau terbelenggu pada satu pendapat saja. Baca juga pendapat orang lain. Karena itu kalau orang yang punya pengetahuan tentang moderasi beragama yang kuat, dia tuh nggak akan mudah marah kalau mendengarkan pendapat yang berbeda. Bersikap terbuka ya Bun iya, ya. jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda ya, coba saya searching dulu kan. Kalian kan lebih mudah searching kan karena kalian memang punya hobi dalam dunia medsos kan. Jadi searching kok ada pendapat seperti ini pendapatnya siapa gitu. Karena dalam Islam itu apalagi kalau bicara tentang fikih, itu pendapat dalam agama Islam itu sangat beragam. Nggak hanya satu pendapat. Nah, dengan kekayaan fikih yang kita miliki, ya memang yang terkenal itu hanya ada 4 mazhab ya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Nah, pandangan dari mazhab-mazhab ini berbeda. Nah, kalian boleh meyakini pendapat kalian atau boleh kalian meyakini hanya satu pendapat. Oke, it's okay. Tetapi tidak berarti kalau pendapat Anda sudah kamu yakini seperti bahwa saya hanya pendapat ini yang mau saya yakini, it's okay. Tapi dengan meyakini pendapat sesuatu pendapat, Anda nggak boleh menyalahkan pendapat orang lain yang beda sama kamu. Jadi kalau kamu boleh memilih satu pendapat, orang lain boleh juga dong memilih pendapat yang lain, ya kan? Tapi kan kebanyakan orang di kita kan begini. Merasa benar. Nah itu dia, orang lain pasti salah. Jadi boleh jadi kamu benar dalam pendapatmu, orang lain juga benar. Karena kebenaran itu bisa jadi ada dua kan, jadi nggak hanya satu karena nggak ada kebenaran mutlak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Karena itu mari deh kita membuka ya wawasan kita, membuka pandangan kita, membuka sikap kita untuk tidak menyalahkan orang lain. Nah kalau ingin membenarkan, kalau misalnya kamu ingin mengatakan, tapi kan orang lain itu harus diberikan dakwah, it's okay ya kamu memberikan dakwah kepada orang lain. Tapi ingat bahwa dalam berdakwah itu Nabi selalu mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, apa tuh dengan hikmah? Dengan cara-cara yang sangat bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun kamu ingin berdebat, berdebatlah dengan cara yang lebih baik lagi. Coba kurang apa ya Rasulullah memberikan pedoman bagaimana caranya kita berinteraksi dengan yang lain. Nah, ini teman-teman milenial ya, kalian ini adalah harapan bangsa. Di pundak kalian lah masa depan Indonesia ini. Karena jumlah kalian sekarang yang terbesar loh. Jadi milenial ini adalah jumlah atau kelompok yang mayoritas loh di negeri kita. Kalau nggak salah itu jumlahnya kalau dihitung sampai dengan generasi Z itu sekitar bahkan 70 jutaan loh. Waduh. Karena itu kalian ini menjadi kelompok yang mayoritas yang harusnya mewarnai ya kehidupan keagamaan di negeri ini. Kemudian tema-tema dari moderasi beragama ini apa saja sih Bun, supaya nanti nggak salah tema gitu tuh teman-teman milenial ini? Ya tema-temanya itu sangat luas ya, bagaimana dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan keekonomi, dalam kehidupan keagamaan itu sendiri, misalnya dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik orang bisa kok memilih ya, tergantung aja partai politik mana yang kamu sukai, tetapi jangan mengatakan hanya partaiku yang benar ya, yang lain salah. Wah ini gawat ini kalau begini. Atau ada pandangan politik tertentu ya, misalnya saya maunya pandangan yang demokrasi, terus yang satu mengatakan saya maunya pandangan yang khilafah. Ya boleh-boleh aja sih sebetulnya memiliki pandangan seperti itu, tapi ingat ya, kalau kamu memilih pandangan bahwa negara kita harus mendirikan khilafah misalnya, itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi juga itu namanya melanggar hukum ya. Tetapi kalau Anda meyakini itu it's okay, tapi tidak Anda kampanyekan secara terbuka dalam masyarakat, karena itu akan menimbulkan chaos dan itu akan dianggap sebagai hate speech ya, berbahaya. Iya, dan aksi nyata nih Bun yang bisa dilakukan sahabat milenial untuk mempromosikan moderasi beragama. Nah dia kan bisa menggunakan Facebook,
Ya bisa menggunakan apa sih sekarang kalau anak-anak kalau milenial biasanya Instagram, ya anak milenial nggak pakai Facebook ya, pakai TikTok gitu kan. Buatlah segala sesuatu. Jadi ramaikanlah ya dunia digital ini atau dunia medsos ini dengan produk-produk kalian yang terbaik gitu. Jadi kalian kan sangat kreatif kan. Jadi seluruh dunia Anda kan ada di medsos gitu. Jadi bagaimana Anda tidak membuat sesuatu yang betul-betul mencerahkan dunia gitu dengan karya-karya terbaik. Nah, kalian tidak ingin menjadi pencerah ya. Jadi bukan sang pencerah, ingat nggak itu siapa disebut film Sang Pencerah itu kan berbicara tentang bagaimana seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengubah dunia dengan mendirikan Muhammadiyah misalnya, itu kan sang pencerah. Anda nggak tertarik jadi sang pencerah ya kan? Untuk mempromosikan agama yang damai ya Bun ya. Ya, yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salah satu nilai kemanusiaan yang penting itu adalah toleransi. Ya, toleransi itu bukan berarti kita menjual agama kita dengan murah, bukan. Kamu tetap pada prinsip kamu. Tetapi bisa nggak dengan tetap kita pada prinsip kita, tetapi dengan prinsip kita ini kita tidak memaksakan orang lain itu loh. Jadi bukan berarti kamu harus mengubah prinsip kamu, no. Tetap. Jadi kamu kalau meyakini satu pendapat, pastikan kamu yakin bahwa pendapatmu itu benar, pertahankan pendapatmu itu. Cuma ketika kamu berhadapan dengan orang lain tidak boleh kamu paksa ya untuk mengikuti pendapatmu. Tapi kalau kamu ingin berdakwahlah dengan cara-cara yang bijak seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau orang lain tidak tertarik dengan dakwahmu, jangan marah juga ya kan. Jadi kan itu namanya maksa kan, karena itu mari deh kita dalam kehidupan bersama kita mengedepankan ya cara-cara yang mengedepankan toleransi. Jadi kita ya toleran pada pendapat yang berbeda dan nggak usah ya mengatakan bahwa pendapat yang berbeda dengan saya itu pasti pendapat yang sesat. Belum tentu juga kan. Karena itu ya mari dalam beragama ini yang terbaik adalah bagaimana kita meyakini diri kita adalah benar. It's okay, nggak masalah. Tetapi kalau diri kamu benar, belum tentu orang lain salah kan. Iya, betul. Jadi membuat agama yang kita yakini ini sejuk ya Bun ya. Betul. Nah, sekarang itu saya menantang ya para milenial kita yang jumlahnya para milenial dan generasi Z ini ya, yang jumlahnya lebih dari 70 juta. Nah, bisa nggak kalian ya? Karena kalian yang ada kelompok yang mayoritas ya, kelompok terbanyak di negeri ini. Nah, kalian berlomba-lomba aja. Nah, itu yang disebut dengan fastabiqul khairat. Nah, siapa di antara kalian nanti akan yang selamat itu cuma Tuhan yang tahu kan. Nah, karena itu mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk memproduksi kebaikan. Nah, yang bisa TikTok, bikinlah TikTok yang mengatakan, nggak usah bertengkar ya soal-soal gini, relax aja deh dalam beragama gitu kan, relax gitu ya. Relax itu bukan berarti kita bermain-main dalam agama, nggak juga. Jadi semua yang prinsip-prinsip dalam agama, misalnya yang ibadah mahdah itu jangan kalian lupakan ya. Sholat yang benar ya, puasa yang benar, membayar zakat dengan benar. Kalau kalian punya kemampuan ya pergi haji. Tetapi pastikan semua ibadah ini yang disebut dengan ibadah mahdah Anda lakukan dengan betul-betul betul-betul mencari ridho Allah, dan itu harus berdampak kepada kemanusiaan. Karena apa? Misalnya ya kalian sholat. Nah, dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu intinya adalah bagaimana kita mencegah diri kita dan kita mencegah juga keluarga dan masyarakat kita dari semua perilaku yang keji, perilaku yang biadab, perilaku yang tak terpuji. Nah, kalau kamu betul-betul sholat, kamu nggak akan buat hoax kan? Nah, itu loh, kalau kamu betul-betul sholat dengan baik, pasti kamu nggak akan membuat TikTok atau apapun yang isinya itu nyinyir ya Bunda. Nyinyir Julid. Atau julid ya, pandangan-pandangan yang nyinyir, julid. Kadang-kadang kok seneng banget sih dia orang-orang itu kok melukai perasaan orang lain, bisa nggak ya? Karena itu mari deh kita jadi menyampaikan sesuatu yang kalau kamu mengatakan sesuatu yang benar, sampaikan dengan cara-cara yang bijak gitu, bahwa ini loh pandangan yang benar gitu. It's okay ya. Buat saya sih apapun pandangan yang kamu yakini, it's okay, silahkan kamu yakini dengan benar. Kalau perlu kamu perjuangkanlah pendapat kamu itu, cuma dengan
dengan tidak melakukan kekerasan. Jadi jangan memperjuangkan suatu pendapat dengan menggunakan kekerasan, apalagi maksa. Waduh, udah melakukan kekerasan, maksa lagi udah komplit ya. Iya, tuh sahabat milenial. Jadi kita itu bisa bersikap moderat tanpa harus kehilangan identitas. Betul. Begitu ya, Bun? Iya. Ya, tetap aja. Jadi kalau kamu sudah meyakini satu pendapat, it's okay. Nggak usah kamu ubah. Kalau kamu yakin ya itu adalah pendapat yang benar. Cuma ya ketika kamu sudah menyatakan diri bahwa ini adalah pendapat yang benar, orang lain pendapatnya beda kan belum tentu juga tidak benar kan. Kebenaran itu bisa ada di mana-mana gitu kan. Jadi kalau kamu boleh berpendapat, orang lain boleh juga dong berpendapat. Iya. Ya kan? Bukan hanya kamu yang boleh berpendapat, orang lain juga boleh. Orang lain juga boleh mengatakan ini loh yang paling benar ya. Kalau kamu boleh mengatakan, orang lain juga boleh kan. Gitu. Jadi marilah kita itu beragama benar-benar saya pikir selalu ada unsur relaksnya, relax supaya nggak tegang gitu. Kasian kan orang kok beragama kok jadi stres ya. Lama-lama nanti agama bisa ditinggalkan dong. Itu Bu. dia kan orang malah takut beragama kok malah membuat stres. Karena kenapa saya mengatakan ini karena saya melihat ya bahwa dalam survei global gitu ya, semua negara-negara yang penduduknya itu mengaku agama itu penting kok malah tidak memproduksi apa-apa gitu. Malah di sana lebih banyak chaos, lebih banyak persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ya keterbelakangan dalam pendidikan, dalam sains dan teknologi, juga dalam kehidupan sosialnya banyak konflik. Kok bisa gitu ya? Karena itu saya selalu berpikir agama itu seharusnya membahagiakan kita semua. Iya. Ini terima kasih banyak nih Bun sudah mengajak sahabat milenial Padira untuk terus mempromosikan agama yang memanusiakan, yang damai, yang toleran, tapi juga membahagiakan. Dan membahagiakan. Agama itu seharusnya membuat kita bahagia. Iya. Jalani dengan rileks ya Bun ya. Dijalani dengan rileks. Ini terima kasih banyak nih Bun. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin banyak generasi milenial yang bisa menyebarkan atau membawa agama kita itu menjadi agama yang damai. Jadilah semua, jadi kita berharap jadilah semua, terutama untuk kalangan milenial dan kalangan generasi Z, pastikanlah dirimu menjadi agen perdamaian, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Jadi promosikanlah kehidupan moderat atau moderasi beragama dalam kegiatan medsos kalian ya. Karena itu jadilah orang yang produktif, tapi ingat Anda juga adalah agen perdamaian. Terima kasih banyak sahabat Padira, sahabat milenial. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Mudah-mudahan podcast-podcast kita ini bisa membawa perubahan untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk dapat update terbaru dari tema-tema Padira ke depan. Salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.